kita akan banyak belajar tentang masyarakat di era sekarang yang banyak sekali terjerumus kepada hal-hal yang sebetulnya membuat psikologis kita menjadi tidak sehat. Nah, kalau kalian lihat di pojok kiri atas itu ada semacam makhluk seperti singa atau seperti macan gitu yang seolah-olah dia keluar dari gedung. Itu seperti makhluk purba, apakah harimau bertaring pedang atau apa ya istilahnya bahasa-bahasanya arkeolog. Tapi yang jelas makhluk itu sebetulnya zaman sekarang sudah nggak ada. Atau jangan-jangan karena itu ekornya terbakar, jangan-jangan itu adalah makhluk mitologi yang nggak pernah ada di dunia ini. Tapi dengan bantuan teknologi, dengan bantuan AI, semuanya bisa divisualisasikan dengan baik. Yang di bawahnya itu kalau kalian lihat kan ada yang janggal tuh gambarnya. Bagaimana mungkin ada orang yang berdiri di lantai, tapi beberapa langkah dari lantai itu sudah laut, sudah es. Nah, itu adalah sebuah hologram pertunjukan kebun binatang. Jadi orang-orang ini sebetulnya tidak berada di kebun binatang, mereka ada di museum. Nah, pengurus museum atau pengelola museum itu menggunakan teknologi hologram untuk menciptakan seolah-olah memang ada lumba-lumba di situ. Muncul dari lantai ke atas, seolah-olah muncul dari air, muncul dari es, dan lain-lain. Itu teknologi hologram namanya. Kemudian di sebelah kanan itu ada Ka'bah, tapi Ka'bahnya ada di metaverse, bukan di dunia nyata gitu. Nah, ini dulu sempat viral ketika di masa pandemi. Di masa pandemi itu kan orang nggak boleh berkerumun ya, sedangkan haji itu kan harus berkerumun. Nah, lalu gimana solusinya orang kalau mau beribadah haji? Ya, dia ada pemikiran yang agak liar, dia bisa haji secara virtual. Dia bisa haji melalui metaverse. Jadi kalau kita berangkat haji sekali berangkat habis ratusan juta, kita dengan metaverse kita cuma habis 500 ribu selesai haji. Tapi apakah itu sah? Nah, sah atau tidak, saya kira saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan itu. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa hadirnya metaverse itu mengubah persepsi kita tentang suatu realitas. Sesuatu yang tidak real, yang tidak realistis itu bisa menjadi real. Sesuatu yang imajinatif yang ada di fantasi di kepala kita itu bisa menjadi nyata pada masyarakat sekarang. Yang pojok kiri atas ada harimau yang keluar dari gedung seolah-olah padahal kan itu nggak keluar dari gedung, itu adalah manipulasi videotron. Kalian coba aja ketik aja di YouTube Videotron 3 dimensi. Ada banyak sekali, ada yang dinosaurus, ada yang kucing, ada yang monster, banyak sekali. Salah satunya ya itu. Nah, di Jepang sama di Korea itu sudah ada. Di Indonesia kemarin ada tapi nggak lama kemudian dicopot. Nggak tahu alasannya apa. Tapi tiga gambar ini saya tampilkan untuk ngasih tahu ke kalian bahwa masyarakat kita di zaman sekarang itu persepsinya sangat mudah sekali dimanipulasi. Karena apa? Karena imajinasi-imajinasi dan fantasi-fantasi yang ada di kepala kita itu sangat mudah untuk divisualisasikan, sangat mudah untuk diwujudkan. Gara-gara perkembangan teknologi. Nah, kalau kalian lihat ini yang sebelah kiri juga sama. Perkembangan teknologi itu sudah banyak membantu kita untuk keperluan pameran, untuk keperluan hiburan. Di sebelah kiri itu kalau kalian lihat ada gambar gajah yang sangat besar. Itu kenapa gajah bisa ada di tempat kayak gitu? Nggak mungkin ada gajah ada di situ, ada di dalam mall. Itu kalau nggak salah di Changi Airport ya. Itu kan sebelah pojok kanan atas itu ada kayak familiar itu yang ada di Singapura. Nah, itu adalah teknologi hologram untuk menghadirkan gajah seolah-olah gajah itu ada. Jadi kalau ada orang yang berimajinasi, berfantasi, seandainya saya bisa melihat gajah yang benar-benar gajah, maka itu sangat menyenangkan bagi saya. Akhirnya orang pengurus bandara menghadirkan gajah dalam bentuk hologram sebagai hiburan aja.
Jadi mau ditabrak ya pasti tembus gitu. Nggak seperti yang ada musibah kemarin di Lampung ya kalau nggak salah, ada gajah mengamuk di pemukiman warga sampai sampai mengenaskan sekali itu meninggalnya. Nah itu dari segi hiburan bisa difasilitasi, imajinasinya bisa terwujud melalui hologram. Nah, melalui teknologi hologram juga masyarakat kita itu juga bisa berkembang untuk dunia medis. Organ tubuh manusia yang dulunya berupa eh, objek-objek yang kecil dan rumit itu bisa divisualisasikan dalam bentuk tiga dimensi, dalam bentuk augmented reality. Jadi bisa orang mau melakukan pembedahan organ dalam itu ada fasilitasnya, ada alat bantunya dengan teknologi hologram. Nah, kalau orang mau bikin perumahan, real estate itu juga ada teknologi hologram yang bisa membantu kita untuk memetakan, oh di sana gedung ini, di sana gedung ini, di sana gedung ini. Masyarakat kita sudah sangat sangat terbantu. Nah, selain itu ada juga eh, yang selain dalam bidang medis dan bidang bisnis, bisnis real estate misalkan, kita sebetulnya juga terbantu dalam edukasi dan rekreasi. Yang sebelah kiri ini ada perempuan berbaju putih, itu yang sebelah kiri ya, bukan yang kanan. Yang kiri itu kan eh, orang seolah-olah dia menyelam di dalam laut, dia mempelajari terumbu karang, mempelajari kehidupan biota laut, ada ikan Nemo. Ikan Nemo itu ikan apa ya namanya? Ikan badut namanya. Saya menyebutnya ikan Nemo karena di film Nemo itu saya terbawa banget. Nah, itu di bidang edukasi dan rekreasi kita sangat terbantu. Jadi kalau kita misalkan ingin tahu kehidupan di dalam laut dan kita nggak bisa menyelam, kita nggak bisa apa namanya menyewa kapal selam untuk masuk ke bawah, nggak pandai diving. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas hologram. Nah, sebelah kanan juga sama untuk keperluan pewarisan sejarah dan budaya. Sebelah kanan itu kan kalau kalian lihat gambarnya agak samar-samar gitu kan. Itu bukan hantu, itu hologram, sama aja hologram. Nah, sejarah kan kita pernah bahas tuh di pertemuan kedua kalau nggak salah. Iya, di pertemuan kedua kita pernah bahas konsep dasar sejarah, bahwa sejarah itu adalah peristiwa penting yang terjadi di masa lampau. Nah, sejarawan itu punya tugas untuk mensajikan kembali peristiwa di masa lampau dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk yang lain. Yang penting ada rekonstruksi sejarah. Nah, teknologi masa kini, teknologi digital berupa hologram, augmented reality, virtual reality, itu bisa merekonstruksi peristiwa sejarah dalam bentuk yang satu banding satu. Misalkan di tempat ini, oh ini dulu tempatnya dihuni oleh siapa dan aktivitasnya kayak apa, pakaiannya seperti apa, itu ada fasilitas digitalnya yang bisa merekonstruksi. Jadi kalau kita datang ke museum, misalkan di Yogyakarta itu ada Museum Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Ki Hajar Dewantara itu rumahnya sekarang jadi museum. Rumahnya Ki Hajar Dewantara, tempat untuk mendirikan perguruan taman siswa. Nah, kalau kita masuk ke rumahnya Ki Hajar Dewantara, kita ya hanya akan melihat kursi, hanya akan melihat ranjang, hanya akan melihat buku-buku bacaannya Ki Hajar Dewantara. Kita nggak bisa lihat Ki Hajar kalau beraktivitas kayak apa, ketika berjalan dengan istrinya, ketika main dengan anaknya, kita nggak bisa tahu. Tapi dengan fasilitas teknologi digital, kalau developer bisa merekonstruksi wajah dari Ki Hajar Dewantara, bisa aja dibuat hologramnya. Jadi seolah-olah rumah itu hidup kembali, ada kehidupan lagi di sana. Nah, dalam bidang ekspresi seni juga sama. Dulu kita itu kan kalau mengekspresikan seni bisa dalam bentuk musik, bisa dalam bentuk patung, bisa dalam bentuk kanvas. Nah, bedanya dulu seni rupa kita wujudkan dalam bentuk kanvas, kanvas putih kosong, putih bersih, terus kita warnain pakai cat, entah itu cat minyak atau cat yang lain. Ketika kreasi seni sudah selesai dilaksanakan, sudah ada nih hasil kesenian yang berupa lukisan, berupa gambar.
dan nggak bisa kembali lagi ke kanvas putih. Artinya satu halaman hanya bisa jadi satu karya seni. Tapi dengan teknologi hologram, kita bisa mengubah persepsi kita tentang satu bidang kanvas yang bisa dipakai untuk berkali-kali apa namanya, mengkreasikan seni. Bisa dipakai berkali-kali. Ini kan yang sebelah kiri ini sebetulnya tembok aja, tembok di sebuah ruangan yang lampunya dimatikan, gelap, kemudian pakai sinar kayak proyektor gitu loh. Cuman ini lebih interaktif. Jadi kalau di orang ini meletakkan tangannya di tembok gini, maka sinar yang jatuh dari atas ini akan nyiprat ke kanan ke kiri. Seolah-olah di sini sedang ditahan. Jadi orang ekspresi seni sekarang itu sudah lebih canggih dengan bantuan teknologi. Tapi, nah, tapinya ini yang kita seringkali sembrono. Kenapa dikatakan sembrono? Nah, Saudi Arabia itu dulu memperkenalkan metaverse karena banyak dikomplain oleh berbagai negara. Sebab selama COVID nggak boleh ada orang yang masuk ke Arab untuk ibadah haji bahkan. Untuk umroh nggak boleh. Maka ada wacana, sebetulnya bukan pemerintah Arab Saudi yang mewacanakan untuk haji secara virtual, tapi netizen-netizen aja yang iseng dan berkomentar bahwa wah bisa nih kita haji secara virtual. Padahal kan sebetulnya pemerintah Arab Saudi tidak secara resmi mengatakan hal itu. Nah, itu sudah menggerus kesadaran kita, persepsi kita tentang keyakinan, persepsi kita tentang eksistensi kita sebagai manusia. Di bawah juga ada nih deepfake Morgan Freeman. Deepfake itu artinya pemalsuan yang sangat-sangat mirip dengan aslinya. Nah, dalam hal ini kebetulan yang dicontohkan adalah memalsukan wajah dan suara dari Morgan Freeman. Morgan Freeman tahu nggak, aktor dari Hollywood dari Amerika Serikat yang seringkali memerankan Tuhan ya. Kalau kalian pernah nonton film Bruce Almighty yang jadi Tuhan itu kan sebetulnya Morgan Freeman ini yang memerankan Tuhan. Terus dalam cerita itu Morgan Freeman merasa capek karena dia menjadi Tuhan harus mengabulkan keinginan orang seluruh alam semesta. Akhirnya pekerjaan Tuhan diberikan kepada Bruce. Jadi akhirnya Bruce yang menjadi Tuhan. Morgan Freeman ini unik sekali orangnya. Dia memakai anting emas di telinganya, selalu dipakai kemana-mana. Ketika ditanya kenapa, ya dia bilang kalau sewaktu-waktu saya mati dimanapun ya paling tidak anting emas ini bisa membantu orang-orang di sekitar saya untuk memakamkan saya. Jadi pemakaman saya tidak menggunakan uang dari orang-orang tapi pakai anting emas milik saya sendiri. Unik banget. Nah, karena unik itu akhirnya banyak orang yang ingin berusaha memalsukan tentang dirinya. Morgan Freeman itu bisa. Saya misalkan ingin memalsukan diri sebagai Mas Patrick Bayu, bisa aja dengan bantuan deepfake teknologi. Nah, dengan begitu persepsi kita menjadi berubah, realitas kita menjadi berubah. Jadi apa yang sebetulnya menjadi realitas kita? Apakah realitas yang benar-benar real sekarang atau realitas-realitas yang sebetulnya tidak real sama sekali? Di pojok kanan atas ini kalau kalian lihat ada tulisan Second Life, ini ada gambar ini apa namanya seperti telapak tangan tapi simbolnya kayak simbol mata yang ada bulu matanya kecil-kecil. Second Life itu adalah sebuah website di mana kita bisa menjalani kehidupan kita yang berbeda. Kehidupan kita di dunia virtual kita. Kalau kita kan sekarang punya kehidupan sendiri kan di kampus, di rumah, di sekolah, di kantin, di tongkrongan itu kita punya kehidupan sendiri. Tapi di Second Life itu kita juga punya kehidupan secara virtual. Bikin aja akun di sana terus kalian bisa menciptakan diri kalian sendiri, membuat avatar kalian sendiri. Kalian bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi, bisa ngapain aja. Apapun yang bisa kalian dilakukan di dunia nyata itu bisa dilakukan juga di Second Life. Nah, detailnya nanti akan kita bahas. Ini yang tadi saya bilang bahwa ada isu haji virtual, mengabaikan human being.
mengabaikan sisi kemanusiaan kita. Kita itu kan sebetulnya beribadah itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya, untuk memohon ampunan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tujuannya kan itu, bukan sekedar formalitas. Jadi nggak bisa digunakan dengan eh, virtual gitu, karena vibes-nya akan berbeda. Nah, saya punya cerita, ada teman saya yang berangkat umroh, dia di Mekah sana. Ada 3 teman saya yang berangkat, 2 berangkat bareng, 1 berangkatnya belakangan. 2 itu ketika pulang udah menjadi pribadi yang lebih baik sih, emang akhlaknya banyak tertata daripada sebelum berangkat ke sana. Tapi ada juga yang terakhir itu dia setelah pulang dari umroh datang ke kampus kerja ngajar. Terus saya tanya, rasanya gimana? Biasa aja, enak banget ya umroh itu ternyata. Cuma datang ke sana, makan, sholat, tidur, jalan-jalan, foto-foto, makan, sholat, tidur, jalan-jalan, foto-foto gitu terus. Nah, itu menandakan bahwa persepsi dia tentang ibadah itu hanya sebatas formalitas, tidak ada nuansa untuk religiusitas. Nah, kalau isu haji virtual itu mengemuka berarti, dan fasilitas haji virtual itu beneran ada, nah itu sudah menjadi kiamat untuk ibadah haji karena vibes-nya akan berbeda dan orang-orang pasti akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Sama kayak kita kuliah sekarang kan sebetulnya kurang efektif kan kita kuliahnya. Kalau coba kita jujur pada diri sendiri bahwa kuliah kita itu kan kadang-kadang kurang efektif karena kita tidak bisa bertatap muka. Kalau saja kita bisa hadir di dalam satu ruang kelas yang sama, kita berdiskusi, kita ngobrol langsung, pasti lebih efektif. Nah, haji virtual juga sama kayak gitu. Jadi kita kehilangan human being. Itu sama persis dengan yang dikatakan oleh Walter Benjamin pada abad ke-20. Tepatnya tahun 1969, Walter Benjamin itu pernah bilang bahwa reproduksi yang menghasilkan perfect simulacrum itu menjadikan suatu karya kehilangan auranya. Reproduksi digital pada akhirnya mengakhiri kebutuhan karya seni akan medium. Perfect simulacrum itu artinya tiruan yang sempurna. Perfect itu kan sempurna. Simulacrum itu tiruan atau representasi. Jadi sesuatu yang diciptakan dengan sama persis itu akan mengurangi nilai estetika dari seni. Contoh seperti ini. Dulu ketika ada orang yang cantik sekali di Yunani atau di Mesir, kalau ada yang cantik banget, itu dilukis oleh seorang pelukis dan hasilnya pasti akan sangat bagus kan. Nilainya akan sangat luar biasa. Tapi hari ini kita bisa menciptakan duplikasi yang sama persis dengan orang yang mau kita lukis. Dengan apa? Dengan foto. Kita jepret terus kita cetak, selesai. Perfect banget, persis banget dengan apa yang kita lihat. Jadi semakin perfect, semakin persis dengan objek yang sedang kita tiru, auranya semakin berkurang. Makanya kalau kalian lihat ada barang barang apa ya istilahnya ya, barang KW, barang bajakan dari Cina itu kenapa tidak bernilai? Karena memang itu bajakan, sama persis dengan yang aslinya. Yang tetap punya nilai, yang tetap punya aura adalah yang aslinya. Nah, ini Second Life yang tadi saya bicarakan. Secondlife.com websitenya. Kalian bisa masuk, bisa daftar dan bisa bikin akun dan bikin uh, avatar. Jadi garis besarnya begini, Second Life itu sama kayak media sosial Facebook, Instagram, Twitter, kayak gitu-gitu. Bisa dipakai untuk berinteraksi. Nah, bedanya Facebook, Instagram, Twitter itu kan cuma kita memposting gambar, memposting video, atau memposting status dalam bentuk tulisan, terus orang bisa berinteraksi ya dengan komen, dengan like. Tapi di Second Life itu kita bisa membuat avatar diri kita sendiri.
Bebas, kita mau bikin avatar yang berkulit putih, berkulit hitam. Misalkan saya nih, saya orangnya kulit putih. Saya kulitnya hitam, agak kecoklatan tapi cenderung hitam. Saya merasa tidak puas dengan warna kulit saya. Ketika saya bikin second life, saya masuk ke ekosistem virtual itu, saya ingin avatar saya itu berkulit putih, ganteng seperti orang-orang Korea itu. Atau kalian misalkan sekarang berhijab. Nah, kalian misalkan merasa terpaksa dengan berhijab, kalian merasa tidak bebas. Kalian bisa bikin avatar akun kalian di Second Life dengan tidak berhijab, dengan berpakaian seksi misalkan. Boleh-boleh aja. Nah, maksud saya Second Life itu adalah sebuah bentuk pelarian yang tidak sehat atas eh, apa namanya kepribadian kita yang lain. Kalau kita punya keinginan-keinginan dan keinginan kita tidak terwujud di dunia nyata, kita punya second life untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu tadi. Di dunia nyata kita pengen punya mobil, nggak keturutan. Masuk aja ke second life, kita bisa naik mobil di sana. Di dunia nyata kita ingin punya pacar yang ganteng, pengen punya pacar yang cantik, nggak keturutan, masuk aja ke second life, nanti kalian bisa hidup dengan pacar virtual kalian masing-masing. Apakah itu sehat? Ya tentu saja nggak sehat secara psikologis gitu, karena mengingkari realitas. Tapi ada orang juga yang berpikir bahwa, oh, realitas saya bukan realitas yang ini, tapi realitas yang itu, realitas yang ada di second life. Itu salah satu minusnya, salah satu kerugiannya kalau kita eh, persepsinya hanyut ke dalam lingkungan-lingkungan virtual yang sebetulnya fiktif. Di dalam Second Life ada ekosistem virtual, ada ruang ekspresi dan berkomunikasi, ada komunitas, dan ada bisnis juga ternyata. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan Gartner, itu 1,6 miliar dan 2 miliar pengguna internet akan menemukan hidup baru di Second Life. Ingat, titik apa namanya titik beratnya ada di menemukan hidup baru. Artinya selama ini hidupnya nggak bahagia ketika dia hidup di dunia nyata. Dia hidupnya selalu menjadi kehidupan yang tidak diharapkan. Makanya ketika masuk ke Second Life dia mendapatkan hidup baru istilahnya. 33% menghabiskan lebih dari 30 jam per minggu di dalam sana. 57% pengguna Second Life menghabiskan 18 jam. Nah, ini yang menarik. Dalam kondisi normal, mereka menghabiskan 1 juta dolar untuk membeli kebutuhan virtual bagi avatar mereka masing-masing, seperti pakaian, mobil, rumah, dan sebagainya. Jadi uangnya nyata, uangnya benar-benar ada, rupiahnya apa namanya dolarnya ada, tapi dipakai untuk membeli aset digital. Yang make siapa? Bukan orang yang punya duit, yang make ya avatar dari orang yang punya duit. Kalau saya di dalam Second Life punya avatar, saya akan memodali, saya akan membelikan properti untuk avatar saya. Saya akan belikan mobil, belikan rumah, belikan semuanya yang dia butuhkan supaya kelihatan ganteng, kelihatan keren. Kelihatan menjadi sosok yang selama ini saya idam-idamkan tetapi saya nggak bisa mewujudkannya. Akhirnya saya wujudkan di dalam akun Second Life. Media virtual yang imersif ini salah satu syarat yang bisa dipenuhi oleh Second Life, bahwa dia adalah lingkungan virtual yang imersif. Imersif itu artinya menenggelamkan, bisa membuat kita benar-benar tenggelam. Kalau kita ibaratnya berlayar di permukaan air laut, kita hanya melayang-layang di permukaan air laut. Tapi kalau imersif itu kita udah menyelam ke dalam, kita udah tenggelam di sana, udah menjadi satu dengan sana. Dia bisa mengkonversi fantasi dan imajinasi kita untuk membangkitkan hasrat kita dari kematiannya. Kalau kita punya keinginan untuk begini begitu dan terpendam dan udah mati, udah nggak mungkin lagi bisa terwujud,
Dengan Second Life itu bisa terwujud, tapi secara virtual, bukan secara real. Itulah kenapa banyak pakar itu mengatakan bahwa Second Life itu bersifat plastis. Plastis itu gini, eh, plastis itu nggak sama dengan elastis ya. Kalau elastis itu kan mana ya, ada contoh lagi nggak? Oh ini nih. Plastis itu kalau kalian lihat ini ada sebuah casing HP saya itu kan terbuat dari karet. Itu elastis. Ketika saya tekuk ke sini dia pasti kembali lagi ke bentuk asalnya. Itu elastis. Tapi kalau plastis itu enggak. Plastis itu seperti plastik gitu. Plastik itu dia kalau dipanaskan dia bisa dibentuk. Tapi ketika udah dingin dia nggak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau elastis kan mau mau diapain aja pasti dia lentur kembali ke bentuk semula. Kalau plastis enggak, dia gampang dibentuk tapi dia enggak kembali ke bentuk semula. Nah, Second Life itu seperti itu. Dia default settingnya awalnya ya standar-standar aja, tapi kan bisa di custom oleh orang. Avatarnya saya pengen rambutnya keriting, kulitnya hitam seperti Black Panther misalkan. Ya bisa-bisa aja. Ini yang menjadi titik perhatian kita juga, yaitu perpaduan antara fantasi dan imajinasi, AR dan VR, augmented reality dan virtual reality, kemudian artificial intelligence dan hiperrealitas itu kalau dipadukan menjadi metaverse, menjadi alam semesta yang terlampau jauh dari alam kita, dari realitas kita. Eh, iya, Sandra, kamu ada sesuatu yang mau disampaikan? Nggak ada Pak, Oh, kepencet. oke, siap. Oke, kita coba lanjut ya. AR dan VR tahu ya, augmented reality dan virtual reality. Kalau augmented reality itu yang tiga dimensi gitu. Objeknya biasa aja kayak gini, tapi bisa memunculkan objek tiga dimensi. Kalau tadi di slide awal tadi kan ada tuh, mana tadi ya? Nah ini dokter ini augmented reality ini, karena muncul ini juga augmented reality. Nah kalau virtual reality itu yang pakai kacamata terus kita seolah-olah ada di dalam. Kalau augmented reality itu realitas nyatanya itu masih kelihatan, benda-benda yang bukan virtual itu masih kelihatan. Tapi kalau virtual reality itu semuanya virtual, lingkungan virtual. Artificial intelligence, kalian tahu sendiri. Kemudian hiperrealitas. Nah, hiperrealitas ini yang saya nggak yakin apakah kalian tahu. Hiperrealitas itu melampaui realitas. Begini, kalau kalian tahu realitas yang pada orang difabel misalkan. Orang difabel itu kan seringkali kita anggap sebagai orang yang tidak bisa melakukan banyak hal. Orang bisu, orang tuli, orang buta misalkan. Kita seringkali menganggap mereka nggak bisa melakukan banyak hal. Padahal sebetulnya bisa. Ada kok orang yang dia nggak bisa melihat, orangnya buta, tapi dia bisa menyanyi dengan sangat indah. Dia bisa menghafal sesuatu secara lengkap. Padahal kita sendiri yang bisa melihat belum tentu bisa menghafal. Nah, kalau kita menganggap bahwa orang difabel nggak bisa melakukan banyak hal, padahal realitanya dia bisa, cuma kita anggap dia nggak bisa. Berarti kita sudah punya persepsi hiperrealitas atau melampaui realitas. Realitasnya orang buta, orang tuli, orang bisu itu biasa-biasa aja, bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Cuman kita menganggap mereka terlalu remeh. Kita terlalu meremehkan mereka. Nah, itu hiperrealitas namanya. Pada akhirnya kan persepsi-persepsi seperti itu juga malah menjebak kita sendiri kan pada persepsi-persepsi yang tidak benar. Salah satu yang lagi viral kemarin ada Agus Buntung yang melakukan pelecehan seksual kepada 17 orang
dalam pikiran kita mana mungkin orang nggak punya tangan bisa melakukan pelecehan seksual. Tapi eh, kalau kita terjebak pada hiperrealitas ya kita akan selamanya yakin bahwa Agus itu difitnah karena dia gak punya tangan. Tapi kan kita harus bertahan pada realitas ya. Realitanya seperti apa ya? Realitanya Agus itu meskipun difabel gak punya tangan, tapi dia bisa melecehkan 17 perempuan. Ada yang di bawah umur, ada yang mahasiswa, macam-macam. Itu hiperrealitas. Nah, kalau keempat-empatnya hiperrealitas, artificial intelligence, fantasi dan imajinasi kita bisa terakomodir, bisa terfasilitasi dengan AR dan IR, maka kita sudah masuk ke namanya metaverse. Metaverse adalah dunia virtual tempatnya orang-orang melarikan diri dari dunia nyata. Ya imersif, multiplayer. Multiplayer itu kalau kalian pernah main game online yang pemainnya banyak, itu multiplayer. Bersifat plastis, jadi bisa di custom, bisa diedit, bisa di macam-macam. Dan berusaha menduplikasi realitas sekaligus menghidupkan fantasi dan imajinasi. Ini uniknya, ada 3 kata kunci. Pertama, metaverse adalah tempatnya orang-orang melarikan diri dari dunia nyata. Kedua, metaverse itu menduplikasi realitas. Dan ketiga, metaverse menghidupkan fantasi dan imajinasi. Jadi itulah kenapa metaverse menjadi tempatnya orang-orang melarikan diri dari kehidupan nyata. Karena bisa menduplikasi lingkungan kehidupan nyata sekaligus menghidupkan fantasi dan imajinasi. Fantasi terliar kita tentang apapun itu bisa terwujud di metaverse. Sama seperti realitas kita yang real, tapi realitas kita kan bedanya ada fantasi kita yang tidak bisa terwujud dalam realitas kita. Kalau di metaverse, fantasi dan imajinasi itu bisa terwujud, makanya orang-orang melarikan diri ke sana. Salah satu contoh yang paling gampang, kalau kalian punya akun Instagram, punya akun Facebook, itu kan segala hal yang nggak bisa kalian ungkapkan di kehidupan nyata, pasti akan kalian ungkapkan di situ kan. Ada kalian bikin status WhatsApp tentang seseorang, tentang Pak Ivan misalkan. Kalian ingin sekali di dalam hati ngomong, oh, Pak Ivan itu ganteng banget, masih jomblo atau udah beristri ya Pak Ivan ya. Itu kan kalian nggak bisa mengungkapkan itu secara langsung. Akhirnya kalian coba mengungkapkannya di medsos, di status, di Instagram atau di mana aja. Dan itu pun akunnya belum tentu akun kalian ketika di Instagram, artinya belum tentu pakai nama asli. Jadi orang bisa berfantasi menjadi orang lain, bisa berimajinasi menjadi orang lain dan mengatakan apapun yang selama ini di dunia nyata nggak bisa dikatakan. Itulah kenapa disebut sebagai tempatnya orang-orang melarikan diri dari dunia nyata. Nah, ini sebagai salah satu konsep yang saya harap tidak dilepaskan yang dikatakan oleh Revilla. Revilla itu tahun 2021 dalam penelitiannya mengatakan bahwa the origin of any bridge or food bridge project arises from a need to unite two realities that are separated by an existing physical barriers. Artinya asal usul dari suatu jembatan itu pasti muncul dari adanya kebutuhan untuk menyatukan dua realitas yang saling terpisah secara fisik. Kalau ada jembatan jembatan apa deh di Kalimantan atau di Sumatera itu kan ada jembatan yang di Palembang itu jembatan apa ya namanya ya? Itu kan pasti merupakan sebuah eh, benda yang dipakai untuk menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita pun juga sama. Kita itu punya realitas di sini. Tapi kita juga punya impian-impian, kita punya cita-cita, kita punya ekspektasi-ekspektasi yang tidak terwujud. Maka untuk menjembatani antara realitas kita yang ada di sini dengan ekspektasi kita yang ada di imajinasi kita,
kita membutuhkan media, kita membutuhkan medium. Apa itu? Ya bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa WhatsApp, bisa apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan imajinasi kita dan fantasi kita. Nah, ini salah satu contoh dari kehidupan di Second Life. Di sebelah kanan atas itu kan ada ini, ada orang-orang berbaju kuning berkulit hitam. Kalau kalian misalkan hidup dari keluarga yang syar'i, yang menolak keras pakaian-pakaian terbuka, dan kebetulan kalian tidak nyaman dengan aturan-aturan seperti itu, kemudian kalian punya apa, ego di dalam diri kalian, saya ingin banget deh berpakaian terbuka gitu, pasti nggak pengap deh di dalamnya, pasti lebih bebas gitu. Nah, di dalam dunia nyata kalian nggak bisa lakukan itu, tapi di Second Life kalian bisa membuat avatar kalian yang mewakili ego-ego kalian, persepsi-persepsi kalian tentang pribadi yang ideal. Jadi teknologi digital itu menjembatani visualisasi realistik sehingga bisa menjadi cyberspace atau ruang cyber untuk berinteraksi sosial. Tapi tentu saja kehidupan yang ada di dalamnya itu adalah kehidupan yang buatan gitu, yang nyata tapi palsu gitu, yang real tapi semu gitu. Jadi apa ya istilahnya? Kehidupannya benar-benar ada, interaksinya benar-benar ada, tapi semu, bisa kita lakukan tapi nggak bisa kita rasakan gitu. Fasilitasnya multiplayer di lingkungan yang imersif. Metaverse tidak bisa menutupi apa yang oleh Derrida disebut sebagai irony of friendship. Jacques Derrida itu tahun 2005 pernah bilang bahwa orang yang punya banyak teman di sosial media itu sebetulnya orang yang nggak punya teman di dunia nyata. Kalian sadar nggak tentang hal itu? Atau jangan-jangan kalian merasakan juga? Katanya Derrida itu tahun 2005 dia udah bilang bahwa orang yang paling banyak temennya di media sosial itu sebetulnya orang yang paling nggak punya teman di dunia nyata. Dia yang terlihat paling ceria, terlihat paling vokal di dunianya, di medsos, di dunia maya, itu sebetulnya adalah dia yang paling kesepian di dunia nyata. Makanya sebagai pelarian dari dunia nyata, dia masuk ke dunia maya, dia masuk ke dunia virtual supaya punya banyak teman di sana. Itu yang oleh Derrida disebut sebagai irony of friendship. Jadi ironi dari sebuah pertemanan. Kita punya banyak teman tapi sebetulnya nggak punya teman. Kita punya banyak teman di media sosial tapi sebetulnya kita nggak punya teman di dunia nyata. Ya konsekuensinya kalau kita ada musibah, ada sakit itu nggak ada yang jenguk. Pasti cuma dapat ucapan semoga cepat sembuh, semoga cepat sehat kembali. Tapi adakah yang datang membawakan apel, membawakan buah, menjenguk, menanyakan kabar secara langsung? Nggak ada. Itulah disebut irony of friendship atau ironi pertemanan katanya Derrida. Nah jadi ada sebuah pertanyaan yang nggak perlu dijawab tapi perlu direnungkan. Bagaimana persepsi kalian tentang realitas? Realitas itu adalah yang nyata di kehidupan kita sekarang atau realitas yang real adalah sesuatu yang ada di Second Life, sesuatu yang ada di uh, akun media sosial kalian. Realitas itu yang mana? Yang menampilkan wajah kalian yang mana? Karena wajah kita itu kan banyak kan. Kalau kita jujur pada diri sendiri, sebetulnya kan kita punya banyak wajah. Kita tidak bisa munafik dengan menolak untuk disebut bermuka dua. Kadang-kadang kita bermuka dua aja masih sering cari muka, apalagi yang. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena wajah kita, wajah yang kalian tunjukkan di depan saya, di depan dosen yang lain, itu adalah wajah yang berbeda yang kalian tunjukkan di tongkrongan. Di depan saya, di depan dosen mungkin kalian akan menampilkan wajah yang sopan, wajah yang baik gitu. Iya, Pak,
baik pak, kayak gitu. Tapi ketika di tongkrongan udah beda lagi, wajah yang kalian tunjukkan adalah wajah-wajah yang agak brutal dan agak selengean. Nah, wajah itu juga berbeda dengan wajah yang kalian tunjukkan kepada bapak dan ibu kalian. Menjadi anak yang penurut, anak yang baik. Nah, wajah itu pun, wajah yang kalian tunjukkan ke saya berbeda dengan wajah yang kalian tunjukkan di tongkrongan, berbeda dengan wajah yang kalian tunjukkan di keluarga sebagai anak, dan berbeda juga dengan wajah yang kalian tunjukkan ketika kalian di masjid atau di gereja atau di mana gitu, di tempat-tempat ibadah. Mana yang real? Mana wajah kalian yang sebenarnya? Itu kan pertanyaan yang nggak bisa dijawab tapi hanya bisa direnungkan. Kalau kalian bisa melihat, melihat bisa merasakan tes ya, merasakan tes itu artinya dengan lidah pedas, asam, manis, gurih itu kalau kalian bisa merasakan, bisa mencium aroma, itu namanya realitas. Yang real itu ya itu. Tetapi kalau kalian mampu merasakan feel suasana buatan seperti bukan rasa seperti yang rasa pedas, rasa asin, tapi rasa yang kalau kalian pernah ditembak sama cowok idaman kalian kan happy banget kan rasanya, wah hati ini rasanya bahagia banget. Itu suasana-suasana yang nggak bisa dirasakan oleh lidah tapi cuma bisa dirasakan oleh hati, oleh pikiran. Nah, itulah yang disebut dengan realitas sintetis. Jadi realitas yang real adalah realitas yang bersifat fisik, tapi realitas sintetis adalah realitas yang tidak bersifat fisik tapi bisa dirasakan. Itu realitas buatan, realitas yang ada di dalam artificial life atau kehidupan buatan. Baik, saya kira itu dulu mahasiswa semua pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti